Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Tiru Misteri. Kali ini kita berjumpa kembali dalam tayangan yang beberapa pekan ini belum kita lanjutkan kembali, yaitu Kupas Misteri, Kumis. Kupas Bersama saya Sufyan Suri dan rekan saya yang telah lama hilang dan kini kembali, Kang Abdul Manan. Ya, Abdul Manan. Jadi kali ini saya dan Kang Manan akan membahas sebuah kejadian yang selama 2 pekan kemarin menghiasi layar kaca ya. Kejadiannya yang sangat mengharukan ya, dan kita tidak lupa dari Tiru Misteri ikut berbela-sungkawa atas meninggalnya ya. Kang Eril, putranya Kang Ridwan Kamil ya, Gubernur Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan Islamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosanya dan keluarga yang ditinggalkan ya. Ketabahannya. Di sini kami tidak akan membahas mengenai kronologis dan kematian dari almarhum ya Kang, tapi ingin lebih ke arah mengenai alam jin ya, fenomena alam jin yang memang kaitannya sekarang berada di air ya, perairan, yaitu yang berada di sungai. Terlebih sering banyak orang lain menghubungkan peristiwa yang terjadi dihubungkan dengan kaitan mistis ya. Betul. Dan katanya Sungai Are ini memang merupakan sungai yang konon ada penghuninya. Nah, di sini kaitannya penghuni makhluk astral. Dan sebelum-sebelumnya di Sungai Are ini katanya setiap tahun itu yang meninggal akibat hanyut dan tenggelam di Sungai Are hampir 10-20 orang per tahun, katanya Kang Manan. Dan orang sana juga ternyata Kang mengaitkan dengan mistis di Sungai Are yang berada di negara Swiss ini gitu. Namun memang dari secara biografi juga ya, kan ini sungai yang besar ya, dan memiliki panjang yang luas panjang 288 km katanya Kang. Jadi sangat panjang, makanya rata-rata katanya korban-korban yang hanyut di sana itu ditemukan sekitar 3 mingguan. Katanya ya, menurut pengalaman kejadian-kejadian yang sebelumnya di sana. Nah, menurut Kang Manan sendiri nih, bagaimana mengenai makhluk jin ya yang berada di air menurut Kang Manan? Karena kan kita tahu kalau dihubungkan dengan mistis, kita percaya bahwa jin itu ada ya, dan Allah menciptakan jin, salah satu tempat tinggalnya adalah di sungai. Dan ada hadis yang mengatakan bahwa istana kerajaan jin itu ada di air. Nah, salah satunya ya mungkin sekarang kita bahas di Sungai Are. Bagaimana Kang Manan, menurut pendapat Kang Manan? Kalau menurut saya, kalau masalah jin yang menguasai di air itu, sebenarnya kalau dilihat dari segi alam gaibnya, biasanya kalau sungai-sungai seperti itu kalau di atasnya tuh tenang. Nah, tapi kalau di bawahnya biasanya kencang dan mempunyai aura. Kalau di sungai-sungai seperti itu, aura seperti itu istilahnya, kalau bahasanya ingin turun, biasanya seperti itu. Ya itu kan biasanya aura-aura jin itu supaya kita turun ke sungai itu ingin
berenang kan rata-rata kalau sejak saya gini, pengalaman saya dulu, saya dulu bisa berenang itu di sungai dangkal kayak gitu. Nah, tapi kalau air yang sungai yang umpalan gitu kayak gitu, itu kalau di dalam kedalamannya kayaknya biasa, masih bisa dijangkau. Tapi kalau air tenang biasanya agak sulit biasanya. Nggak dalam. Itu biasanya. Dan kayaknya memang kan di hadis juga ada hadis yang memang bilang juga ya bahwa kebanyakan yang memang di bagian dasar bumi seperti goa ya mungkin sungai itu adalah yang tinggalnya adalah jin kafir gitu ya. Sedang Sedangkan memang rata-rata untuk jin-jin muslim yang memang mungkin ya dibanding jin kafir yang mungkin agak tidak iseng ya gitu ya, dan auranya tidak terlalu negatif, berada di puncak-puncak permukaan di bumi yang mungkin kayak di sini di gunung ya. Gitu ya. Ya kalau menurut Kang Manan sendiri, apakah memang pengaruh jin yang memang berada di Sungai Are ini memang memiliki aura yang negatif menurut Kang Manan? Menurut saya yang ya justru yang di atas yang positif biasanya seperti itu. Biasanya kalau bahasa Sunda nama ya galak lah gitu, biasanya gitu kalau yang di bawah. Tapi kalau yang di atas biasanya sedikit bersahabat biasanya. Walaupun sesahabat-sahabatnya jin ya, walaupun muslim itu tetap ya. Iya. Menurut Kang Manan sendiri, memang apakah setiap orang yang memang berenang di sana, dalam artian kan ada orang identik meninggalnya karena dibawa oleh jin atau ini itu, atau apakah memang tadi menurut amalan si jin ini berupaya mengelabui atau mengajak pandangan manusia supaya masuk ke sungai berenang, lebih cenderung ke sana mempengaruhi pikiran manusia untuk mengajak berenang, apa memang secara di lapangannya ya di sungainya itu menarik kaki manusia yang sedang berenang? Menurut kamu sendiri itu bagaimana? Kalau menurut saya mengelabui pandangan manusia biasanya lebih jadi kelihatan sama manusia indah, kayaknya enak gitu kalau berenang di sana dan masuk gitu. Ke pikiran ajak-ajakan ya, gitu. Ajakan. Pertama itu, keduanya walaupun itu ada dua versi ya, ada mungkin karena jin, terus keduanya karena alam itu. Tapi kalau kaitannya pengaruh jin juga ya mungkin karena tadi ya, karena si orang yang kesana mungkin dalam keadaan bisa diganggu oleh jin, mengelabui pandangan atau pikiran si manusia, sehingga dia masuk yang memang sudah tahu karakter alamnya seperti itu ya. Kan tadi kita ketahui si Sungai Are ini sungai yang lebar dan arusnya deras gitu. Dalam artian derasnya ini bukan deras seperti sungai buat arung jeram yang banyak batu-batu. Kalau dilihat dari tayangan-tayangan Sungai Are ini kayaknya tenang tapi airnya kencang di bawah gitu. Biasanya suka gitu, kalau di atas tenang, di bawahnya biasanya suka kencang gitu. Nah ini yang berarti ya memang kalau dari kita ya berpikir, untuk kebanyakan orang berpikir bahwa si makhluk mistis ini memang menumbakan lah dalam artinya orang-orang itu menarik dari bawah itu. Tapi kalau kita sih berpikiran itu ya melalui masuk ke pikiran manusia untuk mengelabui manusia berenang langsung ke sungai yang seolah-olah pada saat itu keadaannya kurang baik keamanannya. Mungkin karena alam kan kita nggak tahu ya, kalau mungkin juga karena ada pengaruh hal-hal seperti itu gitu. Karena ya tadi katanya setiap tahun di sini selalu ada orang yang hanyut tenggelam, korban ya, ini korban gitu. Jadi yang menimpa almarhum putranya Kang Ridwan kami ini ya sebelum-sebelumnya juga memang sudah banyak kejadian di
Kang Manan sendiri bagaimana sih upayanya kalau kita mau berenang di sebuah kawasan yang memang kita masih asing gitu, apalagi yang mau kita jumpai yang memang perairan lah ya gitu, seperti sungai. Ini menurut Kang Manan sendiri supaya ya memang kita dijauhkan lah dari gangguan-gangguan makhluk yang kafir lah ya, jin-jin fasik itu. Kalau menurut saya secara spiritualnya itu pertama ya kita harus istilahnya pikiran kita jangan kosong lah, itu ingat sama yang Maha Kuasa. Terus keduanya kita lihat-lihat dulu gitu, istilahnya pamit-pamit lah, pamit-pamit sama yang di sana gitu. Kadang kita tidak tahu, kita itu berdampingan kan sama hal-hal seperti itu, karena makhluk itu berdampingan. Jadi kalau kita pamit, insya Allah ya sedikit banyaknya tidak terjadi hal seperti itulah, istilahnya gitu. Pertama itu, keduanya kita harus selalu safety. Safety di sini ada artian menjaga, membawa alat-alat keselamatan gitu. Jadi tidak terjadi seperti itu lagi. Dan yang dianjurkan oleh agama selain tadi ya mungkin lebih ada tuntunan-tuntunan. Yang pertama kan yaitu setiap melakukan aktivitas itu dianjurkan untuk membaca basmalah. Betul. Ya supaya tadi intinya supaya kita mengingat di hati kita tuh adanya kebesaran Allah. Yang kedua dianjurkan juga membaca doa selamat ya di situ. Sebagai perisai kita adalah dianjurkan juga membaca ayat kursi. Barang siapa yang membaca ayat kursi katanya dan surat Al-Baqarah, maka rumah yang dibacakan ayat kursi itu selama 3 hari jin tidak akan masuk ke sana, dan jin yang ada di sana bakal keluar gitu katanya. Jadi memang dengan tuntunan-tuntunan tadi dan yang memang dianjurkannya dalam agama Islam dan yang Kang Manan tadi jabarkan bahwa dengan kita memulai sesuatunya dengan di kalbu kita ada Allah, dengan tadi salah satunya mengingatnya dengan bacaan-bacaan Al-Qur'annya, insya Allah ya Kang Manan ya si kita akan tetap selalu terjaga lah. Dan ya kalau bisa sih ketika memang kita berkunjung ya mungkin ada sebagian oknum gitu memanfaatkan tempat-tempat wisata itu untuk melakukan aktivitas itu gitu Kang Manan ya, aktivitas maksiat gitu, sehingga udah mah tempatnya angker karena memang mereka lupa, mereka tuh tidak mengetahui bahwa di perairan itu ada apa gitu ya, mereka kan tidak tahu ya, padahal sudah dijelaskan bahwa di air ini merupakan salah satu tempat tinggal jin. Istananya juga cenderung ada di air. Jadi ya sebaiknya ketika kita memang berniat berwisata ya ke air, ya kita usahakan ya melakukan aktivitas yang tidak tadi ya menyimpang gitu ya. Makanya kita lebih mensyukuri keagungan Allah dalam menciptakan keindahan alam ini. Terlepas itu ya kita berserah diri bahwa ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala ya Kang Manan ya. Kita jelas bahwa kita jangan sampai menghubung-hubungkan segala sesuatu kejadian ini dengan mistis ya. Artinya ya ketika memang Allah ini merupakan udah jalan takdir, kita meninggal dimanapun ya, mau di sungai di mana itulah merupakan kemenangan Allah Taala. Dari Kang Manan ada lagi yang mau disampaikan mengenai topik kali ini? Ya pokoknya dari saya dimanapun bagaimanapun kita berada, kita harus tetap waspada, terus ingat sama yang di atas. Jadi istilahnya
kita ke lokasi manapun tetap kita harus hati kita itu jangan kosong. Itu kan ya. Ya, betul. Baik dulu semua, untuk tayangan konten kali ini yang membahas tentang Sungai Are, istilahnya kita cukupkan sampai sekian ya. Istilahnya tadi hanya istilahnya mah saran-saran ya, keamanan dari kita ya. Karena kita juga tidak boleh mendahului ketetapan Allah. Ya. Kita juga tidak boleh meramal apa yang akan terjadi. Betul. Karena itu adalah hak mutlaknya Allah mengenai takdir, meninggal, rezeki, jodoh ya. Iya. Makanya mudah-mudahan dulu semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu SWT wa ta'ala. ya. Dan khususnya untuk masalah ini ya, untuk keadaan yang menimpa Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat ini, mudah-mudahan Bapak Ridwan Kamil sekeluarga diberi ketibahan, Iya, ketabahan. diberi kelapangan hati Iya. untuk menerima takdir Allah ini ya, kebenarannya. Dan semoga jasad, karena kondisi pada saat ini kan jasadnya belum ditemukan, kami selaku masyarakat Jawa Barat ya sangat Iya. berduka ya, Iya, untuk betul. mengenai kabar tersebut. Dan mudah-mudahan Bapak Emil tetap semangat. Baik Bu semua, untuk kupas misteri kali ini Ya. yang membahas tentang Sungai Are kita cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan banyak manfaat yang diambil dari Bersama pemaparan kejadian. kami ya. Dan mohon maaf nih bila ada kata-kata Yang kurang berkenan, kurang berkenan karena dari kami, ya manusia ya. karena kita ya manusia, tempatnya salah dan dosa ya. Tapi mudah-mudahan dengan tayangan ini kita sama-sama saling mengingatkan. Saya ingat Jangan lupa apa Kang Manan? like, comment dan subscribe-nya Untuk kemajuan konten konten misteri. selanjutnya. Dan selain tayangan kupas misteri, kita juga ada ghost stories ya. Jadi isinya mengenai pengalaman kita yang diceritakan secara visual dan gambar, sehingga nanti mudah-mudahan lu semua menikmati tayangan baru dari kami, yaitu ghost story. Kang Manan belum ikut ghost stories, baru ngebis terus ya. Mudah-mudahan lu semua bisa menikmati tayangan yang kami sajikannya. Baiklah, saya Sufyan Sauri. Saya Kang Manan. Mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal Hidayah. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.